Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mata kuliah manajemen pemasaran untuk semester 2 ya, semester 6 masih mengetengahkan judul besarnya, yaitu strategi pemasaran, merancang strategi pemasaran. Kemarin kita bahas strategi pemasaran dari segi positioning, yaitu positioning dengan mengkomparatifkan variabel harga dengan variabel kualitas produk, yaitu positioning itu adalah di mana letak strategi, letak produk kita. Hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu mengenai merancang strategi pemasaran dari segi bagaimana kita strategi bersaing, ya, strategi bagaimana kita memenangkan persaingan. Mahasiswa sekalian, di dalam berbisnis, bisnis apapun itu pasti kita menghadapi yang namanya pesaing, dan pesaing itu adalah munculnya pesaing adalah hal yang menjadi kewajaran dalam berbisnis. Tinggal bagaimana kita mengatur strategi agar kita unggul dalam bersaing. Ya, tentu ketika kita memenangkan persaingan, ya, kita harus tetap memperhatikan etika-etika dalam bersaing, ya. Sebab kalau di dalam bisnis pun sebetulnya kita harus menggunakan etika, ya. Tentu yang saya ajarkan di sini yaitu strategi bersaing secara etis. Kita tidak menjelek-jelekan produk perusahaan lain, ya. Kita tidak menjatuhkan produk lain dengan cara yang tidak etis, apalagi melanggar hukum. Tetapi yaitu bagaimana kita nanti akan memahami pesaing, dan bagaimana kita akan memahami kelemahan pesaing, dan bagaimana kita meningkatkan keunggulan kompetitif kita agar kita memenangkan dalam persaingan. Nanti di sini kita bahas, yaitu untuk pertemuan ini, ya, mungkin kita masih minggu depan itu masih ada satu pertemuan lagi, ya, masih satu pertemuan lagi. Pertemuan ini kita akan membahas yaitu mengenai kita mengenali dulu pesaing, mengidentifikasi dulu pesaing. Nanti minggu depan kita masuk ke bagaimana kita membuat strategi agar kita unggul dalam bersaing. Jadi hari ini kita akan bahas yaitu mengenai analisa, mengidentifikasi dulu siapa pesaing kita. Oke. Kita lihat di sini. Jadi di judul besarnya masih merancang strategi pemasaran, ya. Judul besarnya masih merancang strategi pemasaran. Ya, judul besarnya masih merancang strategi pemasaran. Ini. Oke. Kita akan membahas yaitu strategi bersaing dan analisa pesaing. Minggu kemarin kita bahas strategi positioning, ya. Nah, sekarang adalah strategi bersaing dan analisa pesaing. Oke. Jenis pesaing kita akan bahas dulu, ya. Jenis pesaing yang kita hadapi itu ada 3 macam, ya. Pesaing dekat, pesaing semi, setengah dekat, setengah jauh, ya. Kemudian pesaing jauh. Oke. Pesaing dekat adalah jenis pesaing ini memiliki target market, segmen, produk, dan kualitas produk yang relatif sama. Target marketnya sama, segmennya sama, produknya sama, kualitas produknya relatif sama dengan produk kita. Kita memberikan contoh begini. Misal Anda menjual pakaian. Pakaian ini Anda kualitasnya kualitas menengah misalkan, ya. Nah, kualitas mahal tidak, murah tidak, ya. Kemudian Anda segmen yang ditujunya adalah remaja pria. Harganya misalkan paling murah sekitar misalkan 150 sampai 500 misalnya. Nah, pesaing kita menjual produknya sama dengan kita, pakaian, kualitas produknya sama dengan kita, bahkan harganya hampir sama dengan kita, target market dan segmennya sama dengan kita, misalkan remaja pria. Nah, jenis pesaing ini adalah pesaing yang dekat dengan kita. Dekat dengan kita ini, pesaing ini berarti sangat berpengaruh signifikan terhadap penjualan kita. Sebab kalau kita sudah menjadi rivalnya dia,
Ketika omsetnya naik, karena segmen marketnya sama, ketika omsetnya naik, otomatis omset perusahaan kita akan menurun. Kebalikannya, omset kita akan naik, omsetnya akan, apalagi pesaing dekat kita ini banyak, maka peluang keuntungan yang kita peroleh pun semakin sedikit. Makanya strateginya Anda, ketika Anda banyak pesaing dekatnya sudah terlalu banyak, Anda harus mengevaluasi apakah kita harus ganti target market, apakah kita ganti produk, atau dan bagaimana. Yang penting kita menghindari banyaknya pesaing dekat, sebab pesaing dekat ini adalah pesaing yang hampir sama target marketnya, segmen marketnya, produk, bahkan kualitas, bahkan harga. Nah, ini yang dimaksud dengan pesaing dekat, makanya disebut dengan rival ya. Dalam bahasa umumnya rival, jadi artinya dia sangat berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk kita. Yang kedua ada yang disebut dengan pesaing semi ya. Pesaing semi ini bisa jadi memiliki segmen marketnya sama, tetapi produk dan kualitasnya berbeda dengan kita. Segmen marketnya sama, tetapi produk dan kualitasnya berbeda dengan kita. Misal begini, kita menjual misalkan produk untuk kerudung untuk wanita, misalkan pakai hijab ya. Segmen marketnya sama, perempuan, muslimah sama. Tetapi pesaing kita produk kualitasnya berbeda. Mungkin dia kualitasnya lebih rendah atau dia lebih tinggi. Segmennya sama. Ya, segmennya sama. Ya. Tetapi dia kualitasnya berbeda. Nah, ini juga yang disebut dengan pesaing, karena apa? Di satu sisi segmennya sama, tapi di satu sisi kualitasnya berbeda. Ya. Atau bisa jadi segmennya sama, ya, tetapi produknya berbeda. Misal kita membuat produk untuk remaja, ya. Dia produk A, tetapi pesaing kita produk B. Maka karena segmen marketnya sama, maka ini disebut dengan semi dekat atau semi jauh. Jadi atau bisa terbaliknya, produknya sama, ya, produk sama, segmen market yang ditujunya berbeda, ya. Kita misalkan menjual sepeda, ya, menjual sepeda untuk remaja, ya, atau untuk keluarga, tapi harganya berbeda. Nah, ini juga yang disebut dengan pesaing semi dekat atau jauh. Yang selanjutnya ada pesaing jauh, ya. Pesaing jauh ini, jenis pesaing ini cenderung tidak langsung berpengaruh pada penjualan produk kita, tetapi pada kondisi tertentu bersifat substitusi dengan produk kita dan masuk wilayah pasar kita. Saya berikan contoh begini. Ketika Indonesia terjadi krisis, yaitu tahun 98, produk pesaing dekat motor itu yaitu Yamaha dengan Honda untuk kelas bebek, ya. Yamaha dengan Honda untuk kelas bebek. Yaitu waktu itu sudah muncul Supra ya waktu itu tuh. Nah kemudian tahun 98 Indonesia terjadi krisis, tahun 99 muncullah motor-motor Cina, ada Jinceng, ada Tosa dan sebagainya. Nah, masuknya motor-motor Cina ini ke Indonesia pada tahun 97 ini dianggap pesaing jauh oleh Yamaha maupun Honda. Tapi lama-kelamaan karena terjadi krisis, ya waktu itu saya ingat motor Supra itu misalkan harganya 7 juta. Dengan 3 juta saja Anda bisa beli motor Cina waktu itu ya, waktu tahun 98-99. Motor Supra harga 7 juta. Dengan kita uang punya 3 juta saja, kita bisa membeli motor Cina. Nah, sampai waktu itu penjualan Yamaha dengan Honda itu menurun drastis karena orang tidak punya uang, kondisi krisis, tapi dia harus punya kendaraan ya untuk bepergian. Maka mereka membeli motor Cina yang kualitasnya jauh lebih berbeda dan harganya berbeda. Nah, ketika krisis dalam kondisi tertentu maksudnya, ini bisa jadi produk kita terancam, tergantikan oleh produk yang tadi. Nah, itu yang disebut dengan pesaing jauh. Jadi ulangi lagi, motor-motor Cina tahun 98 itu dianggap pesaing jauh oleh Yamaha atau Honda, tapi juga bisa menjadi ancaman kalau seandainya kondisi tertentu jadi krisis, orang tidak punya uang
akhirnya membeli produk tersebut. Sama halnya kalau kita lihat di jalan ada jual ayam goreng, ya, ada Kentucky Fried Chicken, ada ayam goreng di jalan. Nah itu pesaing jauh. Tapi kalau orangnya tidak punya uang semua, terjadi krisis, bisa jadi dia tidak datang ke KFC, tapi datang ke penjual ayam goreng yang di jalan itu. Oke, itu namanya disebut dengan pesaing jauh. Jadi ada pesaing dekat, pesaing semi dekat atau jauh, kemudian pesaing jauh. Itu identifikasi jenis-jenis pesaing. Oke. Tadi kita jenis-jenis pesaing, kita coba menganalisa pesaing kita. Kita belum masuk strategi ya, kita mengenali pesaing kita dulu. Yang pertama adalah identifikasi pesaing. Ya, di sini ada identifikasi pesaing. Ya. Oke. Ini ada identifikasi pesaing. Yang A, menganalisa pesaing dulu ya. Sebab kita untuk membuat sebuah strategi ketika kita mau bertanding, kita tidak langsung bertanding dulu kan, kita menganalisa kita siapa pesaing kita, siapa musuh kita. Oke, identifikasi pesaing, kita harus tahu produk apa sih yang dijual pesaing, kira-kira sama atau tidak ya. Kalau sama, ini kemungkinan pesaing dekat ya, atau pesaing jauh atau pesaing semi. Siapa segmen market yang jadi sasaran, sama tidak dengan kita. Tujuan apa yang ingin dicapai. Jadi tujuan apa yang ingin dicapai. Bisa jadi pesaing itu dia tidak mengejar omset, tapi pesaing itu untuk menjatuhkan lawannya. Bisa jadi karena perusahaan itu perusahaan besar, ada perusahaan itu besar itu dia mengeluarkan sebuah produk, tujuannya bukan omset produk itu, tetapi dia bagaimana menjatuhkan pesaingnya untuk mempertahankan produk utamanya. Nah itu adalah tujuannya apa. Atau bisa jadi tujuan pesaing itu dia tidak profit oriented ya, misalkan untuk tujuan sosial dan sebagainya. Atau bisa jadi tujuannya dia hanya sekedar survei market saja. Nah kita harus tahu apa tujuan, apa yang diinginkan oleh pesaing. Nah tapi kalau produknya sudah sama, segmennya sama, bahkan kualitasnya sama, ini dipastikan tadi termasuk pesaing dekat ya. Tapi kalau ininya beda dengan ininya, bisa jadi pesaing semi. Tapi kalau dua-duanya berbeda, bisa jadi pesaing jauh ya. Nah itu adalah identifikasi pesaing. Setelah kita mengetahui identifikasi pesaing, di manakah jenis pesaing ini, baru kita memperkirakan kekuatan dan kelemahan pesaing. Umpama kita bertarung ya. Dalam bertarung itu kita harus tahu apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan lawan kita ya. Nah maka kita harus memperhatikan ya, kekuatan dan kelemahan pesaing. Oke. Memperkirakan kekuatan pesaing adalah melalui identifikasi variabel yang mempengaruhi kekuatan. Apa yang mempengaruhi kekuatan? Variabel apa yang mempengaruhi kekuatan? Dan variabel apa yang mempengaruhi kelemahannya? Biasanya variabelnya tersebut seperti ini. Omsetnya ya. Apakah omsetnya dia selalu tinggi ya? Nah, berarti kalau omsetnya selalu tinggi itu merupakan kelebihannya dia. Nah, kalau omsetnya tinggi, apa yang menyebabkan omset dia tinggi? Apakah karena promosinya hebat, pelayanannya hebat, atau kualitasnya hebat, atau harganya yang murah dan sebagainya? Omsetnya ya, memperkirakan kekuatan omset. Yang kedua, besarnya pangsa pasar yang sudah diraih. Ya, apakah pangsa pasarnya cuma dia jualan sekecamatan saja yang belinya, atau sekabupaten Indramayu, atau cuma satu desa, atau dia sudah provinsi, sudah nasional, atau sudah dunia. Nah itu namanya besarnya pangsa pasar. Apakah pangsa pasarnya cuma untuk wanita saja, apa pangsa pasarnya wanita dan pria, atau juga dia merambah anak-anak dan sebagainya. Jadi besarnya pangsa pasar yang sudah diraihnya. Pangsa pasar itu mirip dengan segmen ya, atau target market. Kemudian berapa besarnya profit margin? Profit margin itu mempengaruhi harga jual ya. Jadi kalau perusahaan itu ada yang menjual produknya dengan harga yang mahal. Nah, berarti kalau harga mahal dia bisa jadi biaya produksinya tinggi, atau bisa jadi profit marginnya yang tinggi. Ada perusahaan itu ya, yang menjual dengan harga yang rendah. Ya biasanya perusahaan yang menjual harga yang rendah itu dia ingin omsetnya cepat kembali, turnover itunya cepat kembali ya. Nah biasanya dia besarnya profit ya ini. Nah ini karena ini juga sangat berpengaruh nanti dalam persaingan harga. Terus besarnya investasi, dia punya modal besar tidak?
ya. Dia punya modal besar tidak untuk menginvestasikan, apakah investasi dari barang dagangannya, investasi tempatnya, ya. Nah, itu adalah besarnya investasi, termasuk investasi promosi dan sebagainya. Kemudian kemampuan kapasitas produksinya, ya, kemampuan proses produksinya, misalkan kalau perusahaan itu perusahaan produksi, ya, misalkan produksi kerupuk A dengan kerupuk B. Perusahaan kerupuk A itu dia memproduksi dalam satu hari bisa sampai misalkan 1000 unit. Bisa jadi kerupuk B itu menghasilkan cuma 500 unit. Nah, ini adalah kemampuan kapasitas produksinya berapa. Kapasitas produksi ini kalau dalam perusahaan proses produksi berapa dia kapasitas menghasilkan produknya. Kalau perusahaan dagang berapa dia kemampuan inventorinya, kemampuan persediaan barang dagangannya dalam melayani permintaan, ya. Kalau perusahaan itu perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa, kapasitas produksinya misalkan perusahaan transportasi, dia punya mobil 10, dia bisa melayani 10 pelanggan dalam satu hari, ya. Tapi bisa jadi dia punya mobil cuma 3. Nah, itu namanya kapasitas produksi. Kualitas SDM, skill, ya, skillnya, ya. Misalkan perusahaan itu perusahaan restoran, dia punya chef 5, ya. Kita punya chef 1, oh berarti dia kualitas SDM-nya lebih, jumlahnya lebih banyak. Atau bisa jadi dia chefnya lulusan dari luar negeri, kita chefnya lokal. Itu adalah kita bicara masalah kualitas SDM. Tadi saya contohnya adalah restoran, ya. Kemudian bisa jadi teknologi yang dimilikinya, bisa jadi sudah masih pakai manualisasi, atau bisa jadi sudah menggunakan sistem IT, atau sudah jadi misalkan menggunakan sistem teknologi tinggi dan sebagainya. Nah, teknologi yang dimilikinya. Nah, ini adalah variabel yang pengaruh kekuatan. Kalau omsetnya tinggi berarti dia kuat, ya. Kalau omsetnya rendah dia pangsa pasarnya kecil berarti dia kelemahan dia. Atau kalau pangsa besarnya besar dia kekuatan. Besarnya profit, kalau profitnya terlalu tinggi berarti kelemahan bagi dia, ya, karena profit tinggi ini kan efeknya di harga jual. Besarnya investasi yang besar merupakan kekuatan bagi dia. Tapi kalau investasinya dia rendah, dia tidak punya uang untuk menginvestasikan bisnisnya, maka disebut dengan menjadi kelemahan. Kemudian juga kemampuan kapasitas produksi itu menjadi kekuatan apabila dia berhasil melayani permintaan secara besar. Kualitas SDM-nya bagus-bagus berarti kekuatan, tapi kalau kualitas SDM-nya rendah berarti kelemahan. Teknologi yang dimilikinya masih manualisasi berarti kelemahan, tapi kalau sudah menggunakan teknologi itu bisa menjadi kekuatan. Nah, itu adalah memperkirakan kekuatan. Nah, nanti setelah kita mengidentifikasi baru kita membuat strategi, yaitu strategi bersaing, yaitu strategi bauran pemasaran seperti harga. Bagaimana kita nanti menentukan harga? Kalau seandainya pesaing kita harganya tinggi, ya, dengan kualitas produk yang dengan catatan kualitas produknya sama dengan kita, maka kita bisa menurunkan strategi harga dengan menurunkan harga dari pesaing. Desain produk itu sangat berpengaruh, desain produk ini, ya. Desain produk itu mempengaruhi tingkat kejenuhan konsumen. Jadi kalau kitanya tidak mau tetap merevisi produk kita, maka konsumen akan jenuh pada produk kita. Ketika konsumen jenuh pada produk kita, bisa jadi dia masuk ke pesaing, ya. Bagaimana strategi promosi? Nanti kita akan bahas khusus di bab khusus mengenai promosi. Promosi itu ada 4 macam secara garis besar: promosi penjualan, iklan, kemudian personal sales, dan publication, pencitraan, ya. Nah, ini bagaimana strategi promosinya, ya. Terus kemudian ada strategi tempat, di mana tempat yang strategis. Terus gimana saluran distribusi kita kalau kita sudah punya cabang, ya. Kalau sudah besar, ya, agar konsumen lebih mudah membeli produk kita. Nanti kita bahas ke bab khusus, ya. Ini merencanakan program pemasaran. Nanti mungkin setelah UTS, ya, nanti kita akan membahas masalah strategi bauran pemasaran, atau bahasa Inggrisnya yaitu marketing mix, ya. Nah, ini adalah membuat strategi. Selanjutnya adalah memperkirakan pola pesaing. Apa itu pola reaksi pesaing? Jadi pola reaksi pesaing itu adalah reaksi pesaing ketika dia merasa sudah munculnya pesaing. Jadi ketika kita muncul, karena kita pesaingnya dia, ketika kita muncul, maka bagaimana reaksinya terhadap kita?
Di sini ada 4 jenis reaksi yang harus Anda pelajari di sini. Ya, yang pertama adalah yang disebut dengan the tiger competition. Tiger ini galak ya, pesaing yang cukup galak. Jenis pesaing ini akan bereaksi dengan cepat terhadap setiap serangan lawannya. Dia akan langsung bereaksi dengan cepat jika target marketnya akan direbut pesaingnya. Nah, dia cukup galak ini. Jadi ketika target marketnya sedikit saja terambil oleh kita, maka dia akan menyerang lawannya. Biasanya begini. Ketika kita berhasil mempromosikan produk kita, taruhlah dengan promosi penjualan potongan harga misalnya dengan diskon. Nah, dia merasa target marketnya diambil oleh kita, maka biasanya dia akan membuat diskon lagi. Taruhlah misalkan kita membuat sebuah harga yang rendah untuk supaya kita bersaing. Dia akan mencoba memodifikasi harga yang rendah lagi. Nah, pesaing yang reaktif ini dia punya permodalan yang cukup besar, sehingga apapun yang ketika dia merasa diserang oleh lawannya, maka dia akan cepat membalas. Itu pesaing yang reaktif, tiger competitor. Yang kedua adalah pesaing yang bereaksi lamban, laid back competitor. Ya. Pesaing jenis ini tidak bereaksi cepat seperti halnya tiger competitor dalam menangkis setiap serangan kompetitornya. Penyebabnya bisa jadi ekspektasi dia pelanggannya masih setia. Jadi dia menganggap bahwa pelanggan saya itu masih setia. Tenang saja lah, kita nggak usah buru-buru membalas. Kita santai saja ya. Jadi dia menganggap bahwa pelanggannya masih setia. Atau bisa jadi dia tahu tapi dia kekurangan dana untuk menangkis serangan lawannya. Misal begini, kita promosi gencar. Dia tidak membalas karena dia tidak punya uang misalkan untuk membuat promosi. Atau misalkan kita menurunkan harga tapi dia tidak mampu menurunkan harga. Jadi ini ada faktor yang lainnya, itu bisa jadi dia kekurangan dana untuk menangkis serangan lawannya. Selanjutnya ada pesaing yang selektif. Nah, ini agak berbeda. Jadi selektif ini bukan lambat, tapi dia akan membalas kalau merasa bahwa dia terancam. Misal begini, ketika kita menyerang dengan promosi yang gencar pada dia, dia tidak membalas dengan promosi lagi. Dia bisa jadi membalasnya dengan menurunkan harga. Jadi dia ngerasa bahwa ketika kita melakukan promosi, biarin saja lah, promosi itu tidak berpengaruh bagi penjualan dia. Dia pilih-pilih. Oh ya guys, saya akan menurunkan harga. Kalau dia promosi, saya menurunkan harga. Atau ketika kita menurunkan harga, dia menggunakan strategi yang lain. Misalkan dia akan pasang promosi dan sebagainya. Nah, ini adalah yang disebut dengan pesaing yang selektif, yaitu jenis dia tidak akan langsung menyerang, ya. Ketika misalkan merasa dia sudah dia akan memilih bagaimana strategi untuk menangkisnya kembali. Ya, ini namanya pesaing selektif. Nah, yang sulit, dia sudah berpengalaman sesungguhnya. Itu perusahaan yang pesaing stokastik. Jadi dia stokastik ini dia sudah berpengalaman. Ini lebih berbahaya ya kita menghadapi pesaing ini karena dia sudah punya pesaing yang punya pengalaman panjang dalam membuat strategi persaingan. Jenis pesaing ini tidak menunjukkan pola reaksi yang tak dapat kita duga. Serangan baliknya tak nampak. Ya. Jadi hati-hati dengan pesaing ini. Makanya ketika Anda bersaing dengan perusahaan yang sudah punya pengalaman harus hati-hati. Dia tidak seperti 1, 2, 3. Tetapi dia punya strategi, mencoba jangan sampai strateginya itu tidak tertebak oleh lawan. Nah, makanya Anda harus hati-hati ketika pesaing Anda sudah perusahaan besar, sudah punya modal besar, kemudian sudah sudah punya pengalaman dalam strategi marketingnya. Anda hati-hati jangan melawan secara frontal karena jenis pesaing ini yang stokastik. Dia strateginya tidak bisa dibaca oleh lawannya sengaja ya, jadi dia tidak kelihatan strateginya. Nah, jadi ini adalah beberapa memperkirakan pola reaksi pesaing ya dari pesaing. Oke. Mungkin minggu depan saya coba akan membuat sebuah strateginya. Kalau hari ini kita akan membahas mengidentifikasi dulu, mengenal pesaing. Mulai dari jenis-jenis pesaing tadi ya. Terus yang kedua adalah kita mengidentifikasi pesaing.
dan kita memperkirakan pola reaksi pesaing ya. Nanti minggu depan kita akan bahas mengenai yaitu bagaimana cara kita membuat strategi agar kita unggul dalam persaingan. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai sekian dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan mengenai masih dalam merancang strategi bersaing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.